Berita Cendana TV, suara anak pelosok. Dalam arti di surat yang dilayangkan atau dikirimkan oleh dua oknum itu ditandatangani oleh seluruh panitia seleksi internal IAKN Kupang pada akhir Desember 2023, dan aliansi ini sudah memiliki bukti itu. Nah, itu yang akan kita bawa ke ranah hukum sebagai hasil perjuangan kita, karena memang sangat jelas mereka ikut terlibat dalam surat yang dikirim itu, baik itu dari panitia perseleksi pun juga ikut tanda tangan, bahkan juga 2 orang PNS atau dosen di IAKN Kupang pun juga nama semua jelas, dan surat itu kita sudah baca kurang lebih 11 poin. Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang dituding berkonspirasi guna menganulir pencalonan Rektor Dr. Haruna Tonis. Pernyataan itu disampaikan Aliansi Peduli Keadilan setelah berunjuk rasa di kampus IAKN Kupang. Polemik seleksi calon rektor IAKN Kupang ditengarai adanya konspirasi dari oknum dosen dan panitia seleksi. Aliansi Peduli Keadilan NTT menggelar aksi unjuk rasa setelah menduga adanya konspirasi jahat yang menjegal pencalonan rektor Natonis. Koordinator Aliansi Peduli Keadilan NTT Jitron Yeremia Ati kepada Cendana TV usai berdialog dengan panitia seleksi mengatakan, aksi unjuk rasa ini tidak ditunggangi oleh pihak manapun tetapi murni suara tuntutan keadilan dari masyarakat. Jitro menilai seleksi calon rektor yang tengah berjalan cacat secara hukum, bahkan terindikasi terjadinya konspirasi terselubung dari pihak-pihak tertentu. Jitro mengancam pihaknya akan menggelar aksi jilid 2 dengan massa yang lebih banyak, bahkan menduduki kampus IAKN jika tuntutan mereka diabaikan. Semua tahu bahwa NTT itu adanya banyak diskriminasi yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, maka aliansi ini tetap mempunyai komitmen untuk bagaimana menegakkan, dan khususnya di IAKN Kupang terkait dengan pemilihan rektor IAKN Kupang. Aliansi menilai bahwa ini cacat secara hukum. Maka hari ini representasi kurang lebih dari semua elemen, dan sesuai dengan hasil pertemuan tadi bahwa tuntutan semua yang diserahkan kepada panitia apabila disikapi dalam waktu secara singkat, maka yang jelas bahwa aliansi ini kembali dengan jumlah yang paling banyak lagi. Dan sudah dari aliansi ini sudah memberikan surat kepada Menteri Agama, Sekjen, dan juga Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, dan juga Ketua DPR Provinsi dalam hal ini komisi terkait untuk bisa membantu menyuarakan itu, dan juga terlebih untuk panitia dan Senat IAKN Kupang yang dinilai adanya konspirasi, yang mana telah dianulirnya Dr. Haruna Tonis yang salah satu putra daerah yang secara aturannya beliau itu layak, tapi oleh karena ini adalah pemufakatan jahat yang tersistematis yang dimainkan oleh oknum tertentu, maka aliansi pada hari ini jelas memiliki satu prinsip bahwa tetap harus menegakkan keadilan dan juga tetap harus perjuangkan ini sehingga sampai ada jawaban dari Bapak Menteri melalui kepanitiaan dan juga pihak terkait di dalamnya. Dan juga aliansi berkomitmen bahwa bagi mereka yang kemarin nama yang disebutkan dalam sejumlah media, dalam hal ini 2 oknum dosen PNS IAKN Kupang, mereka telah menyurati Menteri dalam hal ini dengan tujuan untuk membatalkan pencalonan rektor IAKN Kupang Dr. Haruna Tonis untuk periode 2024-2028. Aliansi ini tetap berkomitmen untuk apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri, maka harus aliansi mengambil sikap untuk melaporkan oknum-oknum kepada ranah hukum, karena nilai ini sangat tidak adil dan ada diskriminasi. Mungkin dari aliansi sudah siap untuk tetap kawal ini. Sementara itu, secara terpisah Ketua Panitia Seleksi Yohannes Lopis membantah adanya surat dari oknum dosen hingga pencoretan nama Haruna Tonis dari bursa calon rektor. Yohannes dengan tegas membantah adanya surat tersebut, pasalnya tidak dibuktikan dengan cap resmi dari pihak rektorat. Meski demikian, ia meminta awak media untuk mengecek kebenaran surat itu ke pihak kementerian. Ketika disinggung soal adanya keterlibatan Pansel dalam pembatalan nama Dr. Haruna Tonis, Yohannes menepis isu-isu dan mengatakan, jika Rektor Haruna Tonis adalah tokoh yang paling berjasa untuk lembaga pendidikan IAKN Kupang. Yohannes menjamin situasi polemik IAKN Kupang akan berjalan dengan baik, termasuk rektor terpilih yang akan mengabdi di lembaga tersebut. Meski demikian, Lopis siap menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang tidak puas dengan segala proses seleksi rektor IAKN. Saya percaya bahwa bukan surat 2 oknum dosen itu teman-teman bisa konfirmasi sampai di pusat. Saya percaya bahwa bukan surat dari 2 oknum ini. Tetapi setelah proses itu jalan di tingkat pusat juga, mereka memiliki biro hukum, di mana biro hukum melakukan telaah secara hukum terhadap regulasi. Jadi
saya yakin bukan karena surat yang dikirim, apalagi surat itu tidak ditandatangani, dan itu saya anggap surat kaleng. Tetapi proses hukum terhadap dua orang ini mungkin bisa dilakukan, katakanlah ada laporan sehingga bisa tahu mereka dapat dokumen dari siapa. Sesuai informasi yang di media peroleh bahwa ketika surat itu sudah masuk ke Kemenak, barulah tim hukum melakukan investigasi. Itu bagaimana? Itu saya tidak tahu, kami tidak tahu. Ya, kami tidak ada informasi tentang itu. Terkait dugaan keterlibatan Pansel dan Senat terkait diskriminatif terhadap Dr. Harun bagaimana? Kami tidak ada upaya untuk mendiskriminasi beliau, karena beliau adalah tokoh pendiri AKM, dan juga ada upaya-upaya untuk menjegal beliau itu dari Pansel. Kami tidak ada, khusus kami dari Pansel tidak. Julius Temono, Kota Kupang, Cendana TV.